Kita sadar nggak sih kalau kita itu hidup berdampingan dengan resiko? Mulai dari resiko kecil, resiko besar, hingga resiko yang tak terduga. Contohnya apa aja sih? Yuk simak video teman-teman berikut. Di kamar kosku yang kecil dan sunyi, aku terbaring lemah. Sejak semalam tubuhku demam, membuatku menggigil tanpa henti. Di luar, suara teman-teman terdengar samar, mengingatkanku kalau dunia tetap berjalan meski aku harus berhenti sejenak. Dengan sisa tenaga, hari ini aku memilih untuk istirahat meskipun sakit. Aku tahu tubuhku sedang berjuang, dan besok aku percaya aku akan bangun dengan kekuatan baru untuk kembali melangkah. Pagi itu, air turun sangat deras. Dengan terburu-buru, aku berlari menuju kampus. Setelah mengeringkan rambut, aku mendapat notif banjir besar terjadi di Sumatera. Banyak korban, rumah warga, hingga akses jalan tertutup total. Aku berpikir sejenak, apakah semua itu tidak bisa diprediksi agar bisa diminimalisir resikonya? Saat aku sedang berjalan-jalan untuk menikmati suasana tenang, tiba-tiba ponselku berdering dan muncul nama ayah pada handphoneku. Dan membuat langkahku berhenti. Aku mengangkat teleponku dengan sumringah. Tetapi saat mendengarkan suara berat dari ayahku seketika membuatku panik. Ternyata ayahku sedang mengalami kebangkrutan di perusahaannya. Awalnya semua berjalan lancar. Aku lagi fokus ngetik. Tapi tepat di tengah aliran ide itu, laptop tiba-tiba mati total. Hanya layar hitam yang muncul begitu cepat. Refleks, aku langsung memeriksa apakah baterainya habis. Menerima kenyataan bahwa yang mati bukan hanya laptopnya, tapi juga semangat menyelesaikan tugas hari itu. Dari 4 toko yang kita lihat barusan, itu menghadapi resiko yang berbeda-beda. Yang pertama ada Fatir yang tiba-tiba sakit. Hal kayak gini tuh tidak bisa terduga. Karena apa? Karena mungkin hari ini kita sehat, tapi besok kita tidak tahu kalau tiba-tiba sakit. Sakit itu bukan hanya tubuh kita saja yang lemah, tapi membutuhkan biaya yang tidak terduga. Lalu ada Angga, dia nggak terkena resiko langsung, tapi dia melihat keadaan banjir di Sumatera. Itu membuatnya sadar bahwa risiko lingkungan itu nyata dan bisa berdampak kapan saja. Dan kita nggak pernah tahu kapan giliran kita. Dari kejadian nomor 3 yaitu Anin, dia dapat telepon dari bapaknya yang bilang kalau kondisi keuangan keluarga sedang jatuh, bahkan sampai mengancam biaya kuliahnya. Ini contoh resiko ekonomi yang berdampak panjang. Satu masalah saja bisa dapat merusak masa depan. Terakhir ada Atika yang mana laptopnya tiba-tiba rusak. Ini kelihatannya sepele sih, tapi buat mahasiswa ini penting banget. Karena apa? Karena
di dalam laptop itu ada tugas-tugas dan bahkan ada kerja sampingan yang ini bisa mempengaruhi pada kehidupannya. Nah, setelah kita lihat dari permasalahan itu tadi, di balik 4 permasalahan itu ada perbedaan yang besar. Yang 2 punya asuransi, sedangkan yang 2 tidak mempunyai asuransi. Fatir yang sakit tadi ternyata punya asuransi kesehatan. Makanya dia bisa fokus untuk sembuh tanpa terlalu pusing mikirin biaya rumah sakit. Resiko tetap datang, tapi dampaknya bisa ditekan. Dan Atika yang laptopnya rusak, dia mempunyai asuransi elektronik, sehingga dia tidak menanggung resikonya sendirian. Ada proteksi yang membantu biaya penanganan dan biaya perbaikan. Tapi untuk Anin dan Angga, situasinya berbeda. Ketika ayah Anin bangkrut, dia harus menghadapi kejadian ini tanpa perlindungan finansial. Dan apabila suatu hari benar-benar kejadian, Angga tertimpa banjir, dia belum mempunyai perlindungan apa-apa. Dari 4 kasus tersebut, kita bisa mengambil satu hal penting. Resiko itu selalu ada, tapi yang membedakannya adalah seberapa siap kita saat menghadapi resiko itu datang. Sebagai mahasiswa Sains Aktuaria Universitas Negeri Surabaya, saya melihat bukan hanya sekedar untuk membayar premi setiap bulan. Asuransi adalah cara kita mempersiapkan diri ketika hidup mulai tidak terduga. Bukan untuk menghindari masalah, tapi supaya ketika badai datang, kita masih mempunyai kekuatan untuk berdiri tegak dan untuk melangkah maju. Dari keempat peristiwa ini, tampak bahwa resiko selalu hadir. Tapi dengan adanya sains, maka akan bisa dianalisa setiap resikonya. Tidak hanya dilihat sebagai kejadian acak, tapi dipelajari secara ilmiah. Dalam konteks ini, sains menggunakan data, statistik, dan pola kejadian untuk bisa memahami mengapa sih resiko itu bisa muncul, seberapa sering resiko itu terjadi, dan seberapa besar dampaknya terhadap seseorang maupun masyarakat. Melalui analisis ilmiah ini, kita bisa mengetahui bahwa sakit memiliki pola tertentu. Bencana alam cenderung meningkat di akhir tahun. Kebangkrutan dapat terjadi karena tekanan ekonomi. Dan kerusakan barang dapat diprediksi dari cara pemakaian. Dengan kata lain, sains membantu kita melihat resiko, bukan sebagai ketidakpastian yang menakutkan, melainkan sebagai sesuatu yang dapat dipelajari, diprediksi, dan dikelola. Inilah landasan awal sebelum solusi perlindungan dibuat. Setelah resiko dipahami secara ilmiah, aktuaris melakukan tindakan nyata untuk melindungi masyarakat dari dampak resiko tersebut. Dan untuk peran aktuaris itu sendiri yaitu 1. Menghitung seberapa besar sebuah resiko terjadi. Contohnya peluang seseorang sakit, peluang barang rusak, atau bahkan peluang bencana tahunan. 2. Menentukan besarnya kerugian jika resiko itu terjadi. Misalnya, berapa habisnya biaya rawat inap, berapa biaya ganti laptop, kerugian akibat banjir, atau dampak ekonomi pada keluarga. Nomor 3, merancang produk perlindungan seperti asuransi. Aktuaris menentukan manfaat apa yang diberikan, berapa premi yang harus dibayar, dan bagaimana asuransi itu bisa memberikan bantuan ketika musibah datang. 4. Memastikan bahwa ketika risiko benar-benar terjadi, perusahaan mampu membayar klaim. Ini dilakukan melalui perhitungan cadangan dana, pengelolaan risiko, dan analisis keuangan. Dengan kata lain, aktuaris mengubah analisis ilmiah menjadi solusi nyata yang bisa digunakan masyarakat. Bukan teori yang menggantung, tetapi perlindungan yang benar-benar terasa manfaatnya, seperti yang dialami Fatir dan Atika. Maka dari itu, yuk mulai peka dengan resiko yang terjadi di sekitar kita. Fatir, Angga, Atika, dan Anin sudah menerapkannya. Saatnya giliran kalian. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga semuanya dengan selalu peka terhadap resiko.